Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas lagi salah satu soal simulasi KSM Fisika MA tahun 2023 ya. Dan ini merupakan soal KSM Fisika MA juga tahun 2021 tingkat kabupaten. Oke, soal ini merupakan soal yang belum terbahas di video-video sebelumnya, jadi kita akan bahas dalam video ini. Oke, kita baca dulu soalnya. Salah satu persyaratan penting dalam desain kaki palsu untuk penyandang disabilitas adalah membuat desain yang dapat mencegah sendi lutut tertekuk karena beban bermassa M saat kaki lurus. Sebagai pendekatan pertama, simulasikan kaki buatan melalui dua pengait ringan dengan torsi pegas pada bagian sendi lutut. Pegas menghasilkan torsi M sama dengan K theta yang sebanding dengan sudut tekukan theta pada bagian sendi lutut. Untuk menghasilkan stabilitas sendi lutut theta sama dengan 0, maka nilai minimum K adalah titik-titik. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu untuk menjawab soal ini ya. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan menjawab ini dengan menggunakan konsep energi potensial efektif ya. Jadi untuk menentukan stabilitas suatu sistem, maka kita bisa pakai ini dulu ya. Jadi mungkin materi ini tidak dipelajari di sekolah ya, ini teman-teman bisa tambahkan sendiri. Untuk belajarnya cari sumber referensi yang relevan ya. Jadi kalau kita punya energi potensial efektif, jadi EP efektif, nah beberapa buku itu menuliskannya dalam bentuk U ya. Jadi EP efektif itu sama dengan U gini. Maka kalau kita turunkan, misalkan di sini kan dia berubah terhadap variabel theta ya di sini ya. Jadi kalau terhadap variabel x ya nanti x, theta ya theta, ataupun variabel yang lain. Jadi misalkan energi potensial efektif ini sebagai fungsi theta, maka kalau kita turunkan pertama kali atau turunan pertama du d theta dan ini nilainya sama dengan 0 untuk theta tertentu, maka kondisi ini adalah yang disebut sebagai kondisi equilibrium ya, atau seimbang ya. Jadi ini kondisi namanya equilibrium, atau nama lainnya adalah kondisi setimbang. Kemudian kalau kita turunkan dari kondisi yang pertama ini, kita turunkan sekali lagi, yaitu turunan kedua, D2U, kemudian D theta kuadrat. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika nilai turunan keduanya ini lebih besar dari 0. Jadi yang pertama, kalau nilainya itu lebih besar dari 0, kita tulis lagi aja ya, D2U, D theta kuadrat itu lebih besar dari 0. Maka kondisi ini, sistem itu dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka kondisinya adalah unstabil atau tidak stabil ya. D2U, D theta kuadrat, kalau dia kurang dari 0, berarti dia kondisinya unstable atau tidak stabil. Nah, kita akan gunakan konsep ini untuk menjawab salah satu soal ini ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita harus mencari nilai potensial efektifnya atau energi potensial efektifnya. Oke. Sebelum kita mencari energi potensial efektifnya, kita gambar dulu ya. Kita gambarkan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk kaki robotnya ini, kaki palsunya ini, dan beberapa variabel yang berkaitan. Saya gambar dulu seperti ini. Kita gambar massa M-nya di sini ya. Misalkan oke, agak turun sedikit. Jadi misalkan kita gambar massa M itu ada di atas ini, kemudian kaki yang satunya berarti agak serong ke bawah sini, kita gambar seperti ini. Kemudian satunya lagi berarti ke sini ya. Nah, kita akan menggunakan gambar ini supaya bentuknya lebih sederhana ya. Nah, kemudian kita lihat sudutnya nanti akan ada di sini. Theta itu perpanjangan dari kaki yang bawah. Kita beri warna lain. Oke, kita perpanjang garis yang bawah ini dan dia akan membentuk sudut theta ya. Oke, seperti ini. Dan ini adalah theta. Oke, theta ada di sini. Oke, kemudian panjangnya masing-masing L. Ini juga L. Oke, kemudian kita akan pakai tanah ini sebagai acuan energi potensial kita ya. Nah, ini tanahnya sebagai acuan. Kemudian kita akan lihat tingginya ini berapa. Tingginya untuk massa M itu dari tanah ini. Kalau di sini theta, kemudian kita butuh sudut ini ya, maka ini kan segitiganya sama kaki ya. Jadi kalau kita bagi dua ini, maka kan masing-masing dapat setengah theta kan. Nah, ini kan setengah theta ya, ini setengah theta, maka yang ini juga pasti theta per 2 ya. Ini theta per 2, yang bawah ini juga pasti akan theta per 2 kan. Nah, jelas ya, jadi perpindahan sudutnya ini theta per 2, dia berseberangan, berarti nanti yang atas juga akan theta per 2. Oke, kemudian ini punya massa M, berarti energi potensial yang dimiliki oleh M ini relatif terhadap acuan tanah ini, acuan kita dari bawah sini, berarti
U-nya kita tulis dalam bentuk U aja ya supaya sama dengan atas. Jadi U sama dengan massa, kemudian dikalikan gravitasi, dikalikan tingginya ya. Tingginya berarti ini L, kita pecah dia jadi 2 bagian. Maka bagian yang sebelah atas ini, itu kan sampingnya kan, samping sudut theta per 2. Jadi ini L cos theta per 2 kan. Yang bawah juga sama, ini juga cos theta per 2 juga ya. L dikalikan cosinus theta per 2. Berarti tingginya kalau kita total hanya M itu dari acuan tanah itu adalah 2 kali ini. Jadi MG dikalikan 2L cos theta per 2. Nah seperti ini. Kemudian jangan lupa masih ada energi lagi, energi potensial lagi, maksudnya itu energi potensial pegas yang ada di sini ya. Nah, yang membedakan adalah pegasnya di sini tidak molor atau tidak kompresi secara linear, tetapi dia itu sudut. Maka kita kenal ada yang namanya torsional spring ya, atau pegas yang nanti pergerakannya atau pertambahan atau pemendekannya itu bentuknya itu rotasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan K di sini merupakan konstanta pegas yang torsional karena di sini kan pakainya torsi dia kan ya. Kalau dia menggunakan torsi maka pegas ini nanti akan punya energi potensial itu hampir mirip dengan energi potensial kalau pegasnya itu memanjang atau memendek secara linear. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh pegas yang ada di sini kita sebut aja sebagai EP elastik ya, energi potensial elastik. Itu nilainya itu sama dengan setengah dikalikan K, K-nya adalah K torsional di sini, dikalikan dengan sudutnya theta kuadrat ya, karena dia membukanya sebesar theta di sini. Nah kalau teman-teman ingat, kalau pegasnya itu seperti ini kan, pegasnya memanjang atau memendeknya adalah linear, kan energi potensial yang dimiliki pegas, misalkan dia memanjang sebesar X, itu kan EP-nya sama dengan setengah KX kuadrat ya. Di sini tinggal menggunakan theta, setengah K theta kuadrat, tetapi K di sini adalah konstanta pegas yang torsional, di mana theta ini nanti harus terukur dalam radian ya. Tetanya harus diukur dalam radian. Oke, seperti itu. Berarti untuk U ini kita perlu tambahkan satu lagi. Yang depan adalah energi potensial gravitasi, yang belakang energi potensial elastiknya, yaitu setengah dikalikan K dikalikan theta kuadrat. Nah, akhirnya kita dapat fungsi energi potensialnya sebagai fungsi theta ya. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal turunin aja ini ya. Kita turunkan pertama dulu. Jadi du d theta itu hasilnya berapa dulu? Du d theta itu berarti kita turunkan fungsinya hanya fungsi theta. Jadi mg 2L-nya tetap ya. Ini mg 2L-nya kita tulis gini, 2mgl turunan dari cos theta per 2. Ingat turunan cos adalah sin theta per 2 ya. Kita tulis pakai warna yang lain. Dikalikan turunan theta per 2 itu adalah setengah ya. Kemudian ditambah yang belakang setengah K-nya tetap, kemudian turunan theta kuadrat terhadap theta ya tinggal 2 theta. Ini kita coret 2-nya, kemudian ini juga kita coret 2-nya ya. Maka kita akan mendapatkan, tulis di sampingnya aja ya di sini, mgl sin theta per 2, mgl sin theta per 2 ditambah dengan K theta ya, betul ya. Oh maaf, turunan cos itu minus ya, minus sin di sini. Nah, kurang negatif nih. Berarti ini harusnya minus mgl sin theta per 2 ditambah dengan K theta. Oke, sudah dapat ya di sini. Kemudian kita cek coba. Pada saat theta sama dengan 0, apakah turunannya itu ini seperti ini? Apakah dia equilibrium? Kita cek. Kalau tetanya 0 berarti sin 0 itu 0, K dikali 0 juga 0 ya. Berarti ini kondisinya equilibrium. Nah, kalau yang diminta kondisinya dalam kondisi equilibrium, teman-teman bisa pakai ini. Jadi minus mgl sin theta per 2 plus k theta itu. Nah, karena yang di sini diminta adalah stabilitasnya, dia itu akan stabil atau unstabil, maka kita harus turunkan sekali lagi. Jadi kita turunkan yang ini minus mgl sin theta per 2 ditambah k theta. Ini minus ya, minusnya kurang kelihatan. Ini saya kasih minus ini. Turunkan sekali lagi terhadap theta. Jadi d2 theta d2u ya, d kuadrat u, kemudian d theta kuadrat itu akan sama dengan minus mgl-nya tetap, minus mgl, kemudian turunan sin itu cos theta per 2, cos theta dibagi 2, kemudian turunannya theta per 2 itu adalah setengah ya, sama kayak atas ya, menggunakan dalil rantai atau chain rule kan, plus turunan k theta, jadi k ya, turunan kx misalkan kan tinggal
konstantannya aja jadi K. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan batasnya atau masukkan syaratnya. Dia itu akan atau dalam kondisi stabil jika turunan keduanya lebih besar dari 0 ya. Jadi turunan kedua itu kan ini. Kita tulis seperti ini. Stabil jika D2U D theta kuadrat itu lebih besar dari 0. Maka kalau kita masukkan minus setengah, setengahnya kita taruh depan, MGL cos theta per 2 itu harus plus K dulu ya, lebih besar dari 0. Nah, sekarang dia diminta, yang diminta soal itu stabilnya di mana? Dia minta stabilnya itu pada saat theta sama dengan 0. Kita masukkan untuk theta sama dengan 0, jawabannya berapa ini? Untuk theta sama dengan 0, berarti nilai ini akan menjadi minus setengah MG cos 0 ya. Cos 0 itu kan 1 ya. Oh, maaf, L-nya ada yang kurang nih, dimensinya beda ya. Ini MG L seperti ini, MGL cos 0 itu 1 plus K lebih besar dari 0. Berarti K-nya harus lebih besar dari setengah MGL. Nah, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi supaya sistem itu dalam kondisi stabil, yaitu nilai K-nya lebih besar sama dengan lebih besar dari setengah MGL. Nah, di soal itu yang diminta adalah nilai K yang paling kecil kan, nilai K minimum. Nah, kalau kita punya bentuk misalkan kayak gini, X itu harus lebih besar daripada 5. Maka minimumnya berapa? Ya minimumnya berarti kan 5 kan? Berarti untuk nilai K minimumnya, maka nilainya akan sama dengan setengah dikali M dikali L dikali G ya. Setengah dikali MGL. Nah, kita lihat apakah ada? Ya, jawabannya ada ya. Ini ya, MGL per 2 atau setengah MGL. Maka kita jawab opsi yang pertama. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman. Kita akan melanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke ya, ini soal berikutnya akan kita diskusikan atau kita bahas di video kali ini. Kita lihat juga soalnya adalah tentang apa ini ya, tentang drone ya. Kita baca dulu soalnya. Aviation technology is developing so rapidly in Indonesia. One of the technocrat in the field of aviation technology is the third President of Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie ya. Yang beliau hidup tahun 1936 sampai 2019 ya, termasuk salah satu orang yang sangat berjasa di dunia penerbangan di Indonesia. Oke, one of the current aviation technology is drone technology is illustrated below. Jadi itu ada teknologi drone yang dinaiki oleh orang ya. Kemudian kita lihat deskripsinya. The above is a single passenger drone with vertical takeoff and landing capabilities. The initial design required a small engine with a high power-to-weight ratio to drive an air pump that draws air through the duct at an angle 60 degrees to the horizontal and an inlet velocity V 50 meter per second ya, 60 meter per second at a gauge static pressure of minus 2 kilopascal across an inlet area of 0.120 meter square. Oke ya, soalnya panjang sekali, jadi kita artikan dulu. Jadi ini adalah gambar single passenger drone ya, drone yang bisa dinaiki oleh single passenger, satu orang penumpang yang bisa vertical take off and landing, bisa naik dan turun secara vertikal ya, take off dan landingnya. Kemudian the initial design requires a small engine with a high power to weight ratio to drive air pump that draw air through the duct an angle 60 degree to the horizontal. Maksudnya apa? Jadi desainnya ini memerlukan small engine, mesin yang kecil yang punya tenaga yang cukup besar, yang bisa memompa air, yang bisa masuk di sini ya. Kita lihat duct an angle 60 degree to the horizontal, dia bisa masuk, air itu berarti udara ya di sini. Jadi udaranya dipompa masuk ke sini dengan inlet velocity. Inlet itu berarti kecepatan masuknya ya. In itu kan masuk kan, velocity itu kecepatan. Jadi inlet velocity-nya adalah 50 meter per second. Kemudian di situ ada static gauge pressure, ada tekanan statis gauge-nya, yaitu nilainya minus 2 kilopascal. Kemudian across an inlet area of 0.120. Jadi ini inlet areanya di sini, area total ya sudah. Ini kan harusnya kan melingkar sana ya. Jadi area total di mana masuknya udara ini totalnya adalah 0,120 meter kuadrat. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi airnya udaranya ya, airnya masuk ke sini dengan tekanan static gauge-nya minus 2 kilopascal, kecepatan masuknya adalah 50 meter per second, kemudian dia akan menempuh atau akan menabrak area, atau apa ya namanya istilahnya yang tepat,
dia akan masuk di luasan di sini ya. Kalau kita lihat di sini luasannya nanti secara total tetapi 0,12 meter kuadrat. Jadi bayangkan kayak ada kompresor atau kayak ada vacuum cleaner gitu, udaranya akan disedot masuk. Nah, area di mana udaranya masuk itu totalnya adalah, misalkan udaranya akan masuk sana tuh. Nah, area totalnya di sini yang akan dilewati udara adalah 0,120 meter kuadrat ya. Oke, itu adalah deskripsi dari pertanyaan yang di awal. Sekarang kita lanjutkan untuk deskripsi berikutnya. Air is expelled vertically downward with outlet velocity U equal 500 meter per second. Nah, udara yang tadi masuk itu akan diekspel keluar. Oh, ini harusnya U ya. Ini kepotong. Ini U akan dilontarkan keluar ya kan dengan kecepatan 500 meter per second karena dipompa masuk lalu dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nih, 500 meter per second. Pertanyaannya, if the passenger mass is 80 kg and the air density is rho is 1.206 kg per meter cube. Jadi masa orang ini 80 kg, masa jenis udaranya adalah 1,206 kg per meter kubik, and G equal 9.81 meter per second square, nilai gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Then the maximum mass M of the drone to make it take off and hover is bla 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 kilogram. Maka pertanyaannya masa drone-nya itu harus berapa tuh supaya dia bisa take off dan bisa hover ya. Hover itu artinya dia minimal bisa hovering, itu artinya dia nggak naik nggak turun. Jadi dia naik kemudian bisa hover, diem gitu. Minimal itu berapa masanya, maksimum M-nya itu berapa. Nah, itu pertanyaan dari soal ini. Oke, pertanyaannya sudah. Sekarang bagaimana cara menjawabnya ya? Jadi yang penting kan itu ya, cara menjawabnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pakai di soal ini. Salah satunya kita bisa menggunakan ide tentang impuls dan momentum ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, di situ kan ada kecepatan udara yang berubah ya. Udara itu punya massa, kecepatannya berubah. Pasti di situ akan menimbulkan perubahan momentum karena kecepatannya berubah. Nah, adanya perubahan momentum itu akan menimbulkan impuls ya. Kalau kita urut ya, impuls itu materinya mestinya di sekolah sudah tahu kan, adalah gaya dikalikan selang waktu bekerjanya gaya tersebut, yaitu F kali delta T kalau dinyatakan dalam simbol ya. Kemudian momentum itu massa dikalikan kecepatan. Hubungannya mereka adalah impuls itu tidak lain sama dengan perubahan momentum ya, I sama dengan delta P. Nah, ini bisa kita pakai, atau sebenarnya kita bisa pakai notasi atau bisa pakai ide ekspresi gaya dalam bentuk momentum ya. Sebenarnya hukum 2 Newton itu ekspresinya bisa kita tulis gini. F itu kan biasanya kita kenal M kali A kan, M kali A gini. Tapi F itu juga bisa kita nyatakan dalam ini, delta P dibagi dengan delta T. Kan sama aja kalau kita lihat nih ya. F delta T sama dengan delta P. Maka ini turun ke sini, delta T-nya turun kan sama dengan bentuknya kayak gini. Atau kalau perubahannya sangat kecil kita bisa tulis dP dt atau bisa juga ditulis P dot ya. Jadi kita bisa pakai dua hal ini ya. Pilih aja salah satu karena dia sama aja ya. Nah, karena di sini perubahan kecepatannya itu nilainya sudah ada, maka kita pakai yang notasi delta ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Kita akan mulai dari ini, hubungan antara impuls dan perubahan momentum ini. Jadi impuls itu kan tidak lain sama dengan perubahan momentum. Impuls di sini adalah F dikalikan dengan delta T sama dengan delta P ya, delta P. Nah, sekarang masalahnya adalah perubahan momentum apa yang terjadi di sini. Kalau kita perhatikan di sini, udara momentum di sini muncul, perubahan momentumnya itu muncul karena adanya kecepatan udara yang berubah kan. Dia masuk V, kemudian turunnya adalah U kan. Dia kecepatan udaranya berubah. Jadi perubahan momentum di sini adalah perubahan momentum akibat adanya udara yang dipompa masuk lalu dia keluar ya, seperti ini. Maka kita bisa tuliskan step berikutnya, kita tuliskan dulu ya, F dikali delta T sama dengan yang namanya delta P itu adalah M dikalikan delta V ya, tetapi M-nya di sini adalah massa udara yang berubah kecepatannya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini M udara aja ya, kita tulis M udara. Pertanyaan berikutnya, massa udaranya berapa? Kan kita nggak tahu kan, massa udara yang melewati ini ya dalam selang waktu tertentu berapa? Kita tidak tahu, tetapi kita bisa menghitung laju massanya, atau kita bisa menghitung
udara yang melewati V dan menjadi U itu dalam beberapa waktu tertentu itu menjadi berapa, itu bisa kita hitung, namanya laju massa. Ya, caranya gimana? Nih, idenya seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk kayak gini ya, ini bentuknya kita anggap silinder dulu yang gampang misalkan, yang gampang, kemudian kita punya udara yang melewati sini. Nah, udara yang lewat di silinder ini, di mana luas permukaan silinder ini atau luas penampangnya ya, namanya cross sectional areanya misalkan A. Kemudian silinder itu akan menempuh jarak, misalkan udara itu akan menempuh jarak dalam silinder itu misalkan X di sini. Berarti udara punya massa jenis rho ya, rho udara. Berarti massa udara itu kan sama dengan rho udara dikalikan volume. Ya. Sama dengan rho udara dikalikan volume. Volume sendiri adalah A dikali X, berarti massa sama dengan rho udara dikalikan luasnya dikalikan tingginya atau panjangnya kan. Ini adalah M-nya. Nah, kalau kita hitung perubahan massa tiap satuan waktu, jadi M kita bagi dengan delta T semua, atau M dibagi delta T-nya, itu kan sama dengan rho udara dikalikan A dikalikan X dibagi dengan delta T. Berarti kan di sini A itu kan nggak berubah kan, rho udara juga nggak berubah. Yang berubah kan panjang X-nya ini kan, setiap saat dia melewati silinder ini, pasti kan X-nya juga akan bertambah kan. Kalau waktunya kecil dia di sini, waktunya agak banyak, maka dia akan menempuh jarak yang lebih panjang. Berarti X per T ini kan yang X berubah ini itu adalah X ya. Padahal kita tahu bahwa perubahan panjang terhadap waktu atau perubahan jarak terhadap waktu ini, X dibagi T ini bisa kita tuliskan sebagai kecepatan kan. Jadi ini adalah V kan. Nah, jadi dm dt-nya bisa kita tulis sebagai rho udara dikalikan A dikalikan V. Nah, ini bisa kita gantikan di sini ya. Kan kita juga punya M kali M dibagi dengan delta T dengan cara memindahkan delta T ke ruas kanan ya. Jadi kalau kita tulis ulang, kita lanjutkan di sini. F dikalikan, F sama dengan ya, F sama dengan M udara per delta T dikalikan delta V. Nah, M udara per delta T-nya udah bisa kita ganti menjadi ini. Rho udara dikalikan luas yang di mana udara itu lewat, dikalikan kecepatan udaranya, dikalikan dengan delta V. Nah, kita akan pakai ekspresi yang terakhir ini. F sama dengan rho udara dikalikan A dikalikan V dikalikan delta V. Oke, langkah berikutnya sekarang kita tinggal gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi di sini kan asumsinya si drone itu akan hover, akan take off ke arah vertikal ya. Jadi kita akan menghitung gaya-gaya yang arahnya ke arah vertikal. Karena apa? Karena ke arah horizontalnya kalau kita lihat hanya muncul akibat di sini ya, yang ada tekanan tadi, dan dia nanti akan saling menghilangkan. Oke, kita gambar dulu seperti ini untuk drone-nya ya. Kita bisa gambarkan ulang dulu. Oke, kita gambarkan seperti ini ya untuk gambar drone-nya. Kita akan melihat tadi di sini ada kecepatan masuknya, inlet velocity-nya yaitu V ya, nilainya 50 meter per second. Kemudian di sini ada outlet velocity-nya menjadi 500 ya, 500 tadi. Ya, 500 ya. Jadi outlet velocity-nya di sini ada 500. Kemudian inlet velocity-nya di sini ada 50 meter per second. Dan jangan lupa di sini ada tekanan Gauss static pressure, yaitu yang nilainya sama dengan minus 2 kilopascal atau 2000 pascal ya. Jadi P-nya adalah minus 2000 pascal. Kemudian di sini ada sudut terhadap siapa tadi? Horizontal. Oke, jadi kalau kita gambarkan, saya gambar di sini ya. Jadi sudutnya terhadap horizontal sana. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal menghitung gaya totalnya ya. Jadi orang tersebut kita gambarkan dia punya berat orang atau W orang atau W penumpang ya. Kita tulis W penumpang aja, WP di sini. Kemudian drone-nya itu punya berat, kita tulis W drone. Kemudian di sini ada gaya. Nah, berarti kan satu lagi ya konsep yang dipakai di sini, selain WP dan WD, gayanya itu juga ada gaya yang disebabkan oleh adanya tekanan Gauss statik ini ya, tekanan Gauss-nya di sini. Persamaannya gini kan, tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas kan. Berarti gaya itu kan sama dengan tekanan kali luas. Jadi kita sebut aja ini gaya yang muncul karena adanya statik Gauss di sini. Kita sebut aja FP. FP kemana arahnya kan ke sana ya, masuk ke sana. Jadi kalau kita perhatikan gaya yang arahnya vertikal, jadi FY di sini kita tulis saja FY yang vertikal, maka akan ada W penumpang, akan ada W drone, dan akan ada
F karena adanya tekanan. Nah, kalau misalkan arah tekanannya ini masuk inlet ya, masuk ke dalam sini, berarti gayanya adalah yang kita pakai itu yang ke arah vertikal. Nah, kalau ke arah vertikal tadi sudutnya kan di sini ya. Ini sudutnya terhadap horizontal. Berarti di sini adalah FP sin kan, FP sin 60. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Kita buat acuan arah ke atas itu positif, sumbu Y, yang arah ke bawah berarti negatif ya. Berarti FY di sini mestinya tepatnya adalah sigma ya, karena lebih dari 1. FY-nya adalah minus WP, W penumpang, kemudian minus W drone, ditambah dengan FP, F yang karena adanya tekanan, sama dengan rho udara, dikalikan luasnya, dikalikan kecepatan. Nah, di sini yang V di sini adalah inlet velocity-nya, kemudian dikalikan dengan delta V-nya. Delta V itu adalah V akhir, akhirnya adalah ini U, arahnya ke bawah, jadi negatif U, dikurangi dengan V awal. V awal itu berarti yang arah ke atas ini ya. Berarti perhatikan di sini masuknya kan tadi 50 ya, miring ke sana. Maka yang kita pakai adalah yang arah ke atas. Sudutnya tadi ada di sudutnya 60 derajatnya ada di horizontal juga kan. Di sini berarti yang arah ke atas adalah V sin 60. Ya, karena sudutnya ada di sini nih. Jadi minus U minus V sin 60. Nah, sudah. Kita pakai persamaan yang terakhir ini. Nah, kita tinggal tulis ulang aja. W penumpangnya tadi kan masanya 80 kg. Jadi beratnya adalah minus 800 kan di sini. Minus 800 M. Oh, G-nya pakai 9,81 ya. Jadi kita harus hitung satu persatu ini ya. Karena G-nya mempersulit aja ini. G-nya bukan pakai 10 tapi pakai 9,81. Kita tulis aja nih minus 80 dikali 9,81. Oh, ini sepertinya akan panjang. Kita tuliskan di bawah aja ya. Karena angkanya pakai desimal-desimal. Kita tulis di sini ya. Minus 80 dikali 9,81. Kemudian minus lagi. W drone-nya adalah massa drone dikali 9,81. Kita akan cari massa drone-nya. Plus FP-nya itu adalah ini. FP itu P dikali A. Di mana nilai P-nya adalah minus 2000. Minus 2000 dikali luasnya tadi 0,12 apa ya? 0,120 ya. Jadi 0,12. 0,12 sama dengan rho udaranya adalah 1,206. Kita tulis ini 1,206. Dikalikan luasnya sama 0,12. Dikalikan kecepatan di sini maksudnya adalah kecepatan masuk kan ya. Jadi 50. Kemudian dikalikan minus U berarti minus 500. Kemudian maaf di sini kita masih kurang sin 60 ya. FP sin 60. Tadi FP-nya ada di sini. Kita kalikan dengan sin 60. Oke. Ada yang ketinggalan ya di sini. Dikalikan dulu dengan sin 60 derajat. Ini baru sama dengan 1,206 dikalikan 0,12 dikali 50 dikali minus 500 minus 50 dikali sin 60. Nah, jadi dari bentuk ini kan kita sudah bisa menemukan massa drone ya sebenarnya. Nah, di sini tinggal kita hitung ulang aja kan. Nah, kita hitung ulang satu persatu. 80 dikali 9,81 itu 784,8 ya. Ini minus 784,8. Jadi kita gunakan satu desimal aja, nanti kita cari yang paling mendekati ya. Karena kalau dibuat dua desimal terlalu panjang. Kemudian minus ini kita biarkan massa drone atau kita tulis 9,81 massa drone ya. 9,81 massa drone ini positif kali negatif jadi negatif. 2000 dikalikan 0,12 dikalikan sin 60 itu setengah akar 3 ya kan, setengah akar 3. Kita langsung hitung aja di sini. Kita akan dapatkan nanti nilainya adalah 207,846 ya. 0,846 sama dengan nanti teman-teman bisa hitung sendiri nanti ya untuk mengecek. Kemudian yang belakang, bagian yang belakang kalau kita kalikan ini jadinya negatif ya. Negatif 500, negatif 50 dikalikan sin 60-nya itu setengah akar 3 ya. Atau negatifnya kita keluarkan aja minus. Ini kalau dihitung kita berarti tinggal mengalihkan 1,206 dikali 0,12 dikali 50 kemudian dikali 500 plus ini. Atau kita tulis dulu kayak gini ya biar mudah. Jadi minusnya kita keluarkan jadi 1,206 dikali 0,12 dikali 50. Ini lihat
minusnya sudah kita taruh di depan, maka ini jadi positif. Dikali 500 ditambah 50 dikali setengah akar 3. Nah, biar nggak salah, kerjakan dari belakang dulu ini. Ini kita kalikan dulu, kemudian kita kalikan dengan yang depan ini. Ya, kita jumlahkan, maksudnya yang belakang jumlahkan, kalikan dengan depan. Oke, kalau kita hitung, kita kerjakan, maka kita akan dapat hasilnya minus berarti ya, minus 3.931,328 ya. Ini kita lakukan pembulatan 1 desimal ya. Yang desimal ketiga ini kita bulatkan ya. Harusnya 32799 sekian gitu. Kemudian yang depan berarti ini minus 9,81 dikalikan massa drone. Minus ini kita jumlah ya. Jadi minus 784,8 minus 207,846. Kita dapatkan hasilnya 992. Jadi minus 992,646. Nah, berikutnya tinggal pindah ruas ya, 9,81. Harusnya bukan dipindah ruas, dijumlah semuanya dengan ini ya. Tapi kita gunakan istilah yang lazim aja yang biasa dipakai meskipun kurang tepat. Ini 0,328 plus 992,646 ya. Kita hitung hasilnya di sini. Yang kanan adalah minus berarti 3.931, kemudian 0,328 ya. 328 kita kurangkan dengan 992,646. Hasilnya adalah 2938. Jadi 2000 minus berarti minus 2.938,682. Nah, berarti hasil akhirnya MD-nya, massa drone-nya positif ya. Minus 2938. Kita terus yang agak bagus ya. 938,682 dibagi dengan minus 9,81. Oke, kalau kita bagikan sebentar. Kita bagikan dengan 9,81. Hasilnya adalah 299,559 ya. 559,8 sekian. Nah, kilogram ini sudah SI semua. Berarti hasilnya 299,5. 299, ada ya. 299,559. Maka jawabannya yang pas adalah yang B. Oke ya, seperti itu. Jadi ini soal yang berkaitan dengan impuls dan momentum juga, dan ada tekanan ya di sini. Jadi kita akan bahas sampai nomor ini dulu ya. Semoga bermanfaat ya, karena memang hitungannya di sini agak merepotkan, dan ini saya dengar-dengar katanya di kabupaten nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi kalau keluar soal seperti ini, menurut saya soalnya tidak realistis, karena untuk perhitungan yang kayak gini akan cukup memakan waktu, dan kalau nggak diizinkan pakai kalkulator, menurut saya kurang bagus untuk aturan kompetisinya. Mestinya kalau nggak boleh pakai kalkulator ya sediakan angka-angka yang bagus ya, tidak angka-angka yang jelek-jelek seperti ini. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita jumpa lagi insya Allah di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.